Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada, Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita bersua lagi dengan acara hikmah. Dan saja di acara hikmah senantiasa Anda bisa mengikuti perjalanan atau kisah hidup manusia menyongsong hidayah atau menyambut hidayah dari Sang Khalik. Dari bermacam-macam kisah Anda bisa simak terus di acara ini setiap hari Selasa. Dan pemirsa, kali ini kita akan bersua dengan saudara-saudara kita yang kebetulan beliau ada sekeluarga, ya, keluarga dari Bapak Rasino. Kita sapa saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Rasino. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Rudi, sehat alhamdulillah. Sehat. Iya. Ya, sehat alhamdulillah. Dan Ibu Sudarti, ya. Sriwidarti. Sriwidarti. Iya. Sriwidarti. Iya. Ya. Sebenarnya dari sebagian pasti sudah pernah menyimak penuturan mungkin di Ahad pagi, mungkin di waktu yang lama begitu, pernah juga menyimak di radio, ya. Kemudian Mas Azam beberapa waktu yang lalu sempat mendalang di acara Basar, ya, waktu itu di Temu Santri ya, di gedung apa namanya, ya? Gedung Budaya ya. Di Karanganyar, Gedung Kebudayaan Karanganyar. Ya. Nah, ini perlu kami juga kalau dulu satu-satu, versi satu-satu. Iya, betul. Kali ini bareng-bareng. Kita harus sinkronkan, harus kita padukan. Dan dulu itu cuman saya, istri saya belum pernah. Nah, ini pernah semua sekarang. Ya, sekarang semua ya. Dulu belum berani. Iya. Pak Rasino. Siap. Pak Rasino seorang yang diberi anugerah, Mas. Iya. Anugerah seorang tunanetra, gitu. Ibu diberi juga pendamping seorang yang tunanetra. Istimewa, ya. Kemudian juga Azam. Namun di situ banyak sekali hal-hal yang perlu kita ambil hikmahnya. Kebaikan-kebaikan atau nilai-nilai yang kita bisa teladani, gitu. Insyaallah. Dan yang pertama mungkin saya akan ke Pak Rasino. Siap. Ini sebenarnya Pak Rasino asli mana? Saya asli Kebumen, Mas Rudi. Kebumen. Iya, Kebumen, tepatnya saya di Desa Candirenggo, Kecamatan Ayah, Kabupaten Kebumen. Oh. Jadi saya satu kabupaten dengan Mas Momon, Ketua Perwakilan dari Kebumen itu. Satu kabupaten. Iya. Kalau masa kecil saya itu kalau piknik itu pasti Gua Jati Jajar dan itu. Pantai Ayah. Betul, itu satu kecamatan. Saya ke Jati Jajar ke Pantai Ayah sama jaraknya karena saya di tengah, jadi sekitar 2 kilo. Ya. Dan mohon maaf untuk tunanetra ini sejak lahir atau mungkin pas perjalanan kehidupan sehingga mungkin ada trauma sehingga menimbulkan tunanetra ini, Pak Rasino. Saya kebetulan diberi anugerah tidak bisa melihat ini sejak lahir. Jadi alhamdulillah saya belum pernah merasakan rasanya orang bisa melihat kayak apa, itu belum pernah. Dan ini merupakan suatu anugerah karena apa? Karena besok di akhirat itu Mas Rudi nggak boleh iri. Saya tanggung jawabnya cuma 4 pendengaran. Jadi panca indera itu Mas Rudi 5, saya cuma 4 itu. Untuk mata nggak ada pertanyaan. Bisa disampaikan kalau apa ini untuk penglihatan ini apakah sudah 0%? 0%. Jadi ini berarti hitam pekat gitu. Iya, hitam antara ada cahaya atau tidak. Kalau cahaya yang panas itu bisa, kayak misalnya matahari gitu bisa. Tapi kalau yang adem, orang bilang cahayanya adem itu nggak bisa. Harus bisa yang panas kayak matahari lah paling enggak. Kalau lampu ya lampu yang menyebar gitu bisa. Tapi bisanya juga karena kontak dengan lensa itu kan sensitif gitu ya. Cuman karena panas saja. Tapi kalau untuk terang itu mendeteksi apa itu nggak bisa. Bahkan hitam kayak apapun ya nggak bisa. Cuman tahu aja. Mas Rudi bilang hitam ya, saya bilang hitam gitu. Jadi karena informasi dulu. Iya, karena informasi dulu warna, nama-nama warna aja. Tapi deskripsi mengenai warna itu yang sama sekali nggak tahu. Jadi
api itu merah gitu Iya, ya. nggak tahu. Informasinya Iya. seperti itu. Taunya ya. api panas karena Panas. pernah kobok terbakar tangannya misalnya itu cuma itu aja. Iya. Dan itu justru dalam mimpi pun juga sama seperti sekarang. Jadi nggak bisa melihat. Jadi intinya ya mimpi pun nggak pernah melihat. Ya, paham itu. Iya. Ya, itu salah satu keadilan Allah Iya, yang pasti tidak akan dipertanyakan nanti Betul, di betul. Yaumul Iya. Mizan nanti. Betul. Pak Rasino, Iya. kamu gunakan apa matamu? Matamu. Iya. Nanti kalau ada pertanyaan saya jawab aja untuk patut-patut gitu aja. Gue bangun-bangun. Iya. Ya, ini sekedar intermezzo. Iya betul Mas. Iya. Kemudian saya akan beralih ke Ibu Sri Widarti ya. Ibu Sri ini sebenarnya mengenal Pak Rasino ini bagaimana kisahnya? Dulu temannya Pak Rasino yang kuliah di ISI itu tetangga sama saya gitu. Jadi kenal-kenal. Akhirnya akrab gitu. Akrab. Dulu zaman masih jahiliyah. Zaman jahiliyah. Belum ngaji. Terus kalau main ke rumah gitu nggak deketin saya tapi deketin bapakku gitu Mas. Iya. Apa beliau senang bapaknya? Sama-sama pecinta kelenengan dulu ya Mas. Jadi suka karawitan. Iya. Jadi ngobrol-ngobrol gitu. Akhirnya malah deket sama bapakku gitu. Tapi waktu itu memang sudah ada putri, ada putrinya atau ada anaknya bapak siapa itu bapaknya? Pak Gianto. Pak Gianto itu memang sepertinya memang sudah ada perasaan dekat, pengen dekat gitu Pak Rasino. Iya gini, sebenarnya pertama ya karena ya lain sih ya, artinya saya kenapa yang dulu kalau saya main ke rumahnya dia, saya kenalnya juga sama istri saya dulu, sebelum kenal sama bapaknya ya saya kenal sama istri saya dulu. Dan ketika saya mau turun ke sana, saya pasti tanya, bapakmu di rumah enggak? Di rumah. Kenapa sih? Tanya bapak. Ya sama seperti yang Pak Bilal, Pak Rudi. Apakah kamu senang sama bapak? Enggak masalah itu. Soalnya ketika saya main ke tempat kamu, kok nggak ada orang tahu tua kamu? Ibu ada nggak? Ada juga. Ya, jadi saya main ke rumah kamu minimal ada salah satu orang tua kamu. Jadi nggak ada cerita-cerita miring kalau saya ke sana. Jadi begitu. Jadi saya berarti itikadnya sudah bagus. Iya, begitu. Itu saya belum ngaji. Memang dari dulu saya seperti itu. Kalau niat saya main, ketika saya ketemu sama istri saya itu, kita ketemu sekali itu, saya udah feeling kalau ya mudah-mudahan ini bisa jadi pendamping saya. Waktu itu apakah, mohon maaf ya, karena Bapak merasa memiliki kekurangan begitu. Kemudian Ibu adalah orang yang bisa melihat begitu. Nah itu dalam hati bagaimana? Saya masalahnya orangnya pede sih ya Mas. Jadi nggak pernah. Artinya gini. Iya, nggak pernah. Sejak saya sekolah itu kan kebetulan yang tunanetra juga di SMA itu saya. Kuliah juga yang tunanetra cuma saya. Jadi saya nggak pernah minder sebagai tunanetra. Nah, terus ketika saya ketemu sama dia, saya nggak tahu ya Mas. Ketika saya ketemu kenalan, saya berpikir seumpama dia mau menerima saya dengan ketunanetraan saya akan jadikan dia istri saya. Nah, kebetulan setelah berjalannya waktu, saling kenal, yang ngomong-ngomong, terus saya tari misalnya, saya nggak nari langsung ke anaknya, tapi saya lihat bahwa katanya kok ada sinyalnya dari perempuannya, dari perempuannya dulu Mas. Kemudian ketika saya sudah yakin kalau itu ada sinyal. Maksudnya sinyal di sini? Sinyal dia pas ada perhatian ke saya. Misalnya kan dalam satu percakapan atau mungkin percakapan. Kalau gestur nggak mungkin karena Bapak tidak percakapan iya. Terus misalnya saya ada dia nggak tahu kalau saya pancing sebetulnya. Saya tanya misalnya kriteria laki-laki yang kamu pilih kayak apa sih ya? Misalnya pertama itu, yang kedua ya. Misalnya kamu punya suami, pendapat kamu kalau ada wanita yang punya suami
berkekurangan ya tunanetra apa kaki apa tunadaksa itu gimana? Jawaban dia kok positif. Oh berarti memang dia ada sinyal. Nah, terus meskipun saya kira Bu Darti sudah tahu arah jawabannya nanti dan setelah saya yakin bahwa itu ada sedikit sinyal yang saya kejar ayahnya apa orang tuanya. Karena apa? Karena ketika orang tuanya itu tidak ridho, sebesar apapun dia suka ke saya nggak akan lanjut. Terus saya deketin orang tuanya, saya jajaki kira-kira orang tuanya gimana. Ternyata mertua saya itu subhanallah itu cukup demokratis itu. Iya, demokratis sekali. Jadi dia bilang apa yang disukai oleh anak saya, yaitu yang akan saya terima sebagai mantu saya. Itu. Dan kebetulan ya apa yang beliau sukai kita sama nyambung gitu. Nah, waktu itu saya masih kuliah itu setiap dia kepengin, wah aku kok saya kaset banyak mas, tapi yang belum punya saya gending ini misalnya, langsung saya cari demi. Iya. Pinter ini Pak. Gitu ya. Nah sekarang ke Ibu ya, sebelum nanti ke Azam. Ibu, ini kan perjuangan yang berat, liku-liku dan unik ya. Mungkin tadi ayah Ibu sudah. Kalau Ibu, bagaimana sinyal dari Ibu? Saya. Ibu, maksudnya ibu mertua, ibu. Baik semua. Baik semua ya berarti. Semua. Karena saya kira mungkin Bapak setuju, Ibu tidak. Betul. Dua-duanya sudah oke. Ya karena kebetulan mereka berdua itu termasuk ya saya bilang itu pasangan yang seia sekata. Jadi apa yang dikatakan oleh suami ya sama juga. Ya. Padahal waktu itu beliau itu belum ya apa dalam agama, tapi samina watoknya terhadap suami itu luar biasa itu. Ya Ibu lanjut ya. Kalau tadi orang tua sudah baik semua, setuju dan sebagainya. Nah sekarang kan meskipun nanti yang menjalani adalah berdua, kita juga tidak lepas dari lingkungan ya. Betul. Nah bagaimana waktu itu? Apakah ada teman-teman Mbak Widarti ki arep entuk Pak Rasino kayak. Nah, ini apakah ada seperti itu? Nun sewu. Iya. Itu bebas saja, Mas. Iya, bagaimana, Pak? Ibu? Kalau teman-teman saya enggak sih, cuma ada Mbah. Ada seorang Mbah gitu. Ada seorang Mbah ya. Milih tanding malah entuk wong ora weruh, ngoten niku ada. Tapi saya yang penting orang tuaku setuju, aku juga suka, pengen berumah tangga. Saya emang kepengen gini, Mas. Pengen berumah tangga itu yang bisa membimbing aku baik dunia maupun di akhirat dan tidak mempermasalahkan dia tunanetra apa itu tidak saya permasalahkan gitu. Ya. Yang menguatkan atau membuat Ibu percaya diri bahwa ini pilihan saya yang terbaik itu diantaranya apa, Bu? Pertama wajah. Kedua itu dia agamanya ada, sholatnya rajin, terus pinter ngaji. Ketiga, dia pekerja keras gitu. Dilihat dari mana pekerja keras? Lah kan kalau ke rumah dulu itu paling nggak habis tanggapan. Waktu dulu kan masih ada yang kelenengan itu di orang punya gawe gitu ke rumah gitu. Sorenya pulang ngoten. Oh iya, paham sekarang ya. Dan dulu itu bisa saya tambahkan ya Mas Rudi. Dan dulu saya belum cerita kalau saya kuliah. Jadi saya ceritanya itu tukang pijet, nyambi tadi penabuh begitu saja. Jadi saya memang di mana-mana nggak pernah cerita itu berapa lama Pak Rasino mulai membuka keterangan bahwa Pak Rasino seorang yang kuliah. Itu sejak resmi saya melamar istri saya. Terus menjelang satu hari menjelang bapak ibu saya ke Tawangmangu. Jadi baru saya cerita kalau saya besok habis ngantar bapak ibu pulang, saya langsung ke kampus. Itu sebenarnya keperutut sebetulnya Mas itu. Saya ke kampus. Kampus mana? Kampus STSI. Loh ngapain? Loh
saya kan masih harus menyelesaikan kuliah. Loh Mas kuliah toh begitu. Nah, itu baru kaget. Saya nggak tahu. Saya nggak tahu takjub atau enggak. Iya. Paling juga ada rasa bangga juga gitu ketika memiliki putra yang ternyata kepiawaian dan nabuh gamelan itu memang didukung dari sekolah tadi ya, dari akademik. Ya. Ya, sekarang ke Mas Azam ini. Mas Azam, kalau Mas Azam ini, Mas Azam, oh ya saya harus kenalkan, Mas Azam ini adalah beberapa waktu yang lalu mendalang di kegiatan temu santri yang di sana digelar basar, kemudian dilanjutkan pentas dalang cilik gitu. Iya. Nah, ini kebiasaan mendalang itu dari keinginan pribadi belajar mendalang atau dari bapak atau ibu mendorong buku dalang mau bapak iso ngambil? Boten. Itu keinginan saya sendiri untuk bisa mendalang. Nah, apa yang menarik di pedalangan itu? Ya, soalnya itu rumah saya kan dulu itu depan rumah saya kan tempat latihan dalang. Lah, saya dari kecil setiap pagi itu main wayang di sana. Oh. Ke Sanggar Sarotama. Cuman dolanan aja, lama-lama jadi tenanan. Ya. Sempat berapa lama belajar mendalang itu? Atau sampai sekarang masih belajar mendalang? Ya, dari umur berapa tahun ya? 5 tahun ya? Iya, sekitar 5 tahun. 5 tahun, ya. Dan ketika belajar mendalang, itu dukungan apa yang disupport oleh orang tua? Ya, setiap malam itu, Dek, niku enten sing dalang, ayo tumut ayah napa mboten. Gitu. Terus lihat dalang, mas-masnya yang latihan itu. Kebetulan kan saya bantu ngiringi di Sanggar Sarotama temannya Pak Muji. Nah, setiap saat itu saya ajak memang keinginan saya enggak untuk jadi dalang sih, cuman biar ada lingkungan tersendiri lah. Karena kan kita tahu sendiri lingkungan sekarang kan ya sangat sangat memprihatinkan ya. Jadi saya ingin lingkungan yang berbeda lah. Artinya di samping di lingkungan ngaji juga lingkungan yang berkesenian yang tidak melanggar syar'i. Jadi saya setiap membantu ngajar membantu Pak Mujiono itu ngajar, saya nabuh, dia pasti di situ. Saya biarin saja main-main terus nirukan mas-masnya iya nirukan dolanan wayang lah, terus lama-lama diajari sama Pak Mujiono itu untuk nyoba dalang itu TK kelas TK 0 kecil apa sih? Dari 0 kecil. 0 kecil itu. Iya. Cuman fragmen budalan gitu aja. Oh, ya paling tidak sedikit banyak bisa sabetnya dari ya. Saya memang nggak pernah saya memang orang yang terbentuk dari akademisi seni ya. Cuman saya nggak pernah mengharuskan anak saya itu untuk jadi seniman atau jadi apa. Yang penting pesan saya sama anak-anak saya, satu, kalau kamu ingin mencari dunia itu jadilah seorang yang profesional. Apapun itu, saya nggak nyuruh kamu jadi apa, tapi jadilah seorang yang profesional. Jadi tanggung jawab dengan pilihan kamu. Ya, totalitas. Iya, total. Jadi kalau milih apapun, yang penting asal itu tidak melanggar syar'i, itu yang total dan profesional. Jangan tanggung-tanggung gitu. Gitu. Baik, pemirsa dimanapun Anda berada, sangat menarik ya bincang kita di siang hari ini. Dan kami juga membuka kesempatan bagi Anda yang ingin bertanya kepada keluarga Bapak Rasino ini. Nanti di telepon 0271 679 3000, SMS WA di 0811 2553 3000. Namun sesaat setelah jeda pariwara berikut ini. Baik pemirsa dimanapun Anda berada, Anda masih menikmati acara Hikmah di hari ini. Dan kita masih bersama keluarga Bapak Rasino. Ada Ibu Sriwidarti dan juga putra Anda, yakni Mas Ainullah Khairul Azam.
Ya, dan kami juga masih menantikan bagi Anda yang saat ini ingin bertanya dan bisa melalui telepon 02716793000, SMS WA di 08112553000. Ya, sudah ada pertanyaan di WA, tapi sebelum saya ke WA, Ibu sebagai seorang ibu di keluarga ini pasti juga dalam rumah tangga yang sudah berapa tahun nih ya? 19 tahun. 19 tahun. Itu pasti ada kegiatan-kegiatan yang semestinya dilakukan oleh seorang kepala keluarga laki-laki begitu. Nah, bagaimana Pak Rasino ini perannya sebagai seorang bapak? Kalau mungkin wajar lah misalnya ada orang berkeluarga genteng melorot gitu, misalnya laki-laki. Nah ini bagaimana? Meskipun saya sendiri kadang-kadang juga berpikir kelebihan daripada tunanetra ini antara dia lampu mati dan tidak mati sama sekali nggak terpengaruh ya, iya kan? Nggak ya. Nah, bagaimana Ibu tentang ini? Kalau misalnya ada gendeng yang misalnya meleset apa gimana, kita tinggal itu WA di teman ngaji gitu aja udah, oh ya Mas aku bisa, ya. Tapi kalau untuk nyapu, ngepel itu jangan tanya Mas, lebih bersih Pak Rasino daripada saya. Pasti beliau lepas sandal, saya merasakan itu. Saya juga terus kalau nyuci, Dok kok nyucine piring ijek piye ngono ya, lah pripun to Mas? Kayak sabune kurang. Oh nggih jenengan baleni Mas, kula ngoten. Terus nyapu ngepel juga paling bersih dia. Kalau misalnya saya masak, dia yang itu saya bikin bumbunya, misalnya kacang panjang atau kangkung, dia yang itu racik-racik itu ya bantu gitu. Ya. Bagaimana dengan ini misalnya selama ini kan ketika berkendara tidak mungkin Pak Rasino di depan kan. Nah ini bagaimana kalau misalnya mengantar ke Ahad Pagi atau ke tempat-tempat yang lain ini Ibu dengan Pak Rasino? Ya saya yang depan. Ke depan. Pak Rasino itu, Dok kan dia selain ngajar juga kalau sore dia juga ganti profesi ya Mas ya. Iya. Jadi tukang pijet. Oh iya gitu. Ya, saya jadi nganter gitu. Kebetulan saya masih melanggengkan profesi saya waktu saya masih kuliah, jadi sebagai jasa dalam bidang masas atau pijat. Jadi waktu saya sendirian saya tangani. Terus sekarang ketika saya sudah ngaji, untuk yang putri yang nangani istri saya. Nah, selain aktivitas saya ngajar di SMK Negeri 8 tentunya. Ya. Jadi sekarang ini pokoknya sudah apapun bisa dilaksanakan dengan keluarga ini ya. Insyaallah. Ya, baik untuk permasalahan Ibu nanti kalau ada yang meminta dipijat putri, nanti Ibu kalau putra Bapak. Ya. Terus ini saya akan buka di WA ini. Ada pertanyaan dari Mbak Idayati. Oh ya. Pernahkah Pak Rasino bertanya kepada orang tua, kenapa dilahirkan dalam kondisi yang berbeda seperti ini? Begitu. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana Pak Rasino tetap percaya diri dengan kondisi Bapak yang berbeda? Iya itu ya Mas. Ya. Jadi intinya gini, kalau soal pernah dan tidaknya saya bertanya itu tidak pernah, karena kebetulan orang tua saya itu tidak pernah menanamkan kepada anaknya bahwa anaknya itu beda karo kancane, enggak pernah itu. Jadi contohnya ketika saya waktu kecil, waktu umur belasan tahun gitu ya di rumah itu saya tetap disuruh apa-apa tetap diberikan pembelajaran, misalnya nyapu ya disuruh nyapu, nyuci piring ya disuruh nyuci piring. Kalau misalnya karena kelemahan saya terus ada yang pecah atau yang mungkin yang gelinding kemana, itu nggak pernah dimarahin Mas. Jadi
Kan kadang-kadang mungkin wis ora weruh mencah-mencahi piring gitu. Saya nggak pernah itu Mas. Jadi apapun yang saya lakukan misalnya ada sesuatu yang kurang mengenakan itu dianggap beliau sebagai kewajaran. Dan mainan apapun itu waktu itu sama orang tua saya tetap diikutkan, diberi misalnya ungsum kelereng itu. Ungsum kelereng itu teman-teman pada main kelereng, saya juga dibelikan kelereng. Meskipun saya dulu juga bingung, iki nggopo iki gitu. itu tapi tetap dibeli. Misalnya lagi nggopo toh Pak, misalnya gitu. Lagi tinggal main diriran ngene diajarkan meskipun yang nggak bisa ya, tapi tetap ada tertanam berarti ini gunanya untuk ini. Jadi seperti mainan yang berbahaya, misalnya layangan gitu, itu tuh dibuatkan Mas, dikasih mainan itu, jadi nggak pernah ketinggalan. Jadi memang orang tua saya nggak pernah menganggap bahwa tunanetra itu sebagai sesuatu yang membedakan antara saya dengan anak-anak yang lain. Gitu sampai pada saat musim bersepeda, itu saya dibelikan sepeda mini Mbak Mas waktu itu. Saya disuruh diajari nyepeda. Sampai saya sekarang pun saya kalau di rumah saya di desa saya itu masih bisa nyepeda di lingkungan desa saya karena saya hafal di sini belok di sini naik gitu. Gitu sampai sebegitunya orang tua saya Pak. Ini satu yang luar biasa, informasi yang baik ya. Jadi ketika orang tua itu memiliki putra yang memiliki keistimewaan seperti Pak Rasino tidak bisa melihat atau siapapun yang berkebutuhan khusus itu tidak perlu menjadikan kita nggak boleh apa-apa gitu ya. Di sana harus difahamkan bahwa kegiatan ini nanti ketika dilakukan pasti berisiko seperti ini juga disampaikan ke anak ya. Jadi itu akan tertanam bahwa yang seperti ini nanti akan berhati-hati dan sebagainya gitu ya. Jadi intinya kan ketika itu berbahaya, berbahaya itu jangan sampai takut itu. Jadi intinya keluarga itu sokongannya luar biasa. Sampai pernah dulu ya Mas, saya belajar nyepeda sudah bisa saya. Ya karena saking senengnya gitu ya, nabrak rumah itu Mas, sampai sininya kena setang. Ini ada bekasnya ini. Oh iya, tang ya. Nah ini kena setang. Itu pun nggak dimarahi Mas, sama orang tua, tetap diobati. Terus besoknya main lagi, boleh lagi. Jadi saya nggak tahu ya, itu karena mungkin orang tua saya memang sifatnya begitu atau padahal notabene orang tua saya itu bukan orang yang berpendidikan Mas, tapi demokratisnya sudah luar biasa itu. Gitu. Jadi itu saudaranya berapa Pak? Saya anak tunggal Mas. Bayangkan secara ya Mas, sebagaimana seorang anak tunggal, tapi nggak pernah dibatasi dalam hal bermain itu di rumah saya. Padahal berkekurangan. Dan itu berisiko banget itu Mas. Dan itu luar biasa itu. Sampai sekarang saya masih memang the best itu orang tua saya. Bukan berarti karena orang tua saya sendiri, tapi memang itu kenyataannya seperti itu. Di sisi lain setelah saya masuk ke dunia ke sekolahan tunanetra, saya tanya kepada teman-teman saya yang tunanetra itu, nggak semuanya sih ya, tapi ada beberapa yang malah justru dikurung di rumahnya. Itu seperti itu. Dan itu saya ya wajar kayak itu. Dan itu, nah ini yang membuat saya bahwa saya merasa bahwa dunia tunanetra itu bukan dunia yang asing. Jadi saya merasa sampai sekarang pun saya nggak pernah berbeda dengan orang lain. Nah itu yang sungguh ditanamkan dari saat saya di rumah itu. Orang tua masih ada sekarang? Sekarang tinggal ibu, bapak sudah nggak ada. Tapi masih di Kebumen berarti? Masih di Kebumen, Dan itu yang berkontribusi besar untuk membuat saya merasa sama dengan teman-teman yang lain, itu bapak saya. Jadi kalau misalnya ada mainan yang gila berbahaya, ibu saya nggak boleh, bapak saya yang kenceng, nggak apa-apa, bla 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 gitu. Ya. Baik, dan itu pun yang menjadi tekad Bapak Rasino membesarkan dengan cara yang seperti ditanamkan oleh Bapak dulu. Betul. Jadi apa yang saya alami di rumah itu saya tanamkan ke anak saya. Bapak saya dulu belum sholat Mas. Waktu saya kecil itu bapak saya belum sholat. Tapi kalau saya subuh itu nggak bangun, wah dia marah, segala macam digunakan sampai dilik-ilik kakinya, terus dicubitin, pokoknya gimana caranya supaya bangun. Padahal beliau nggak sholat. Dan kalau nggak berangkat ngaji, waktu itu kan di desa ada ngaji setiap babak maghrib gitu ya. Itu kalau nggak berangkat ngaji, itu ditanya alasannya apa nggak berangkat ngaji. Sampai segitunya. Lah itu saya tanamkan ke anak saya. Makanya kalau saya paling
paling nggak seneng itu kalau adzan masih main itu. Kalau nggak berarti tanya sendiri sama anak saya. Saya tanamkan sampai sekarang itu. Ya. Bagaimana apa yang disampaikan Bapak tadi, Azam? Kalau pas waktunya sholat, azan berkumandang, seberapa nggak tahu ya istilahnya, apakah marah atau tidak, saya nggak ngerti ya. Seberapa apa ekspresi Bapak ketika mengetahui kalau dirimu masih main apa gitu, tapi waktunya sudah azan begitu? Ya kalau aku waktunya azan saya masih bermain, misalnya main bola gitu. Lah ayah saya, Zam, azan, ayo ning masjid gitu. Oh, nggih. Oh ya. Terus apakah pernah sekali waktu dalam mungkin beberapa tahun ini hanya sekali itu saja atau 2 kali saja yang membuat Azam itu kapok untuk tidak mengulangi perbuatan yang tidak diizinkan oleh orang tua tadi? Ya, saya kalau ayah di rumah mesti memanggil aku terus. Memanggil untuk sholat, ngaji, TPA gitu. Kajian remaja ya. Terus habis TPA gitu ditanyain, udah sampai surat apa Zam? Gitu. Itu kalau pas Azam di rumah ya. Kalau pas Azam tidak di rumah, apakah selalu teringat, oh azan, mumpung aku nggak di rumah, jadi masih tak bisa ngolor-olor. Nah seperti itu gimana? Ya biasanya kalau ayah nggak di rumah, aku di rumah sendirian sama ibu ngajak teman-teman untuk sholat. Ya, meskipun ada temennya yang mungkin nggak mau gitu, tetap azan berangkat sendiri ya. Ya, alhamdulillah. Ya, nah sekarang ini karena Pak Rasino sekeluarga juga sudah mengaji ya. Iya betul. Ini mungkin bisa sampaikan awal mula mengaji tahun berapa ini? Saya mengaji tahun sekitar 2009-10 ya. 2010 awal. 2010. Iya, 2010 awal. Itu saya kan kebetulan ikut pertama kali saya setelah saya kuliah, setelah saya punya istri ya. Setelah saya punya istri terus saya kembali ikut ke Sanggar Sarutama. Lah kebetulan kajiannya di situ kan di tempatnya rumah, masih pinjam rumahnya beliau Bapak Mujiono yang sekarang jadi ketua Jatim 2. Ya, terus kemudian saya kok istri saya sebetulnya yang pertama kali tertarik itu Mas. Bukan saya malah justru. Istri saya tertarik kok kelompok ngajiannya kok kayaknya kok rukun gitu, terus sayuk gitu, terus beli ngomong ngobrol-ngobrol, ayo coba kita ikut ikut pengajian pengajian Bapak waktu itu. Nah, terus kemudian masuklah kita jadi mustami. Nah, nggak begitu lama sebetulnya, cuman nggak ada 1 bulan terus kita daftar 2 bulan ya, sekitar 2 bulanan lah itu kita terus daftar jadi warga gitu. 2009 ya, 9 akhir. Ya. Waktu itu apa yang dirasakan ketika mengamati kok kajiannya rukun-rukun itu, bagaimana maksudnya Ibu? Ya waktu itu kan kajiannya itu gimana ya? Kayak itu introspeksi diri, letak salah kita di mana, sebaiknya diperbaiki, begitu. Apa mendengar, Ibu mendengar waktu itu? Kan saya temannya dekat gitu ya? Iya dekat kan, kalau pengajian di Pendopo, waktu itu di Pendopo saya ikut begitu. Terus kajian-kajian itu isinya, ya Allah, kok kajiannya marak ke tentrem gitu. Kok rasanya kita harus introspeksi diri, di mana yang harus dirubah dengan kita sendiri gitu. Isinya kayaknya cuma selalu memperbaiki diri. Ya. Itu ya yang membuat Ibu semakin mulai berkeinginan bahkan mengajak Bapak untuk ngaji itu tadi ya. Iya. Terus kemudian meskipun tadi belum ngaji, saya melihat bahwa di sana sudah keharmonisan itu terjadi begitu. Iya, betul. Bagaimana setelah mengaji? Justru malah bertambah karena berarti apa yang saya lakukan selama ini dengan
dengan keluarga istri, keluarga saya itu berarti memang sedikit banyaknya ada dalam tuntunan agama. Misalnya ya bagaimana seorang suami harus menghargai seorang istri, bagaimana seorang antara suami istri itu saling keterbukaan, saling kejujuran itu suatu hal yang utama, saling percaya, dan bagaimana sebuah kepercayaan itu merupakan sebuah amanah begitu. Dan yang lebih mendalam lagi kan bagaimana seorang suami itu punya tanggung jawab besar bahwa harus menjauhkan diri dari api neraka, sebagaimana yang sering kita dengar dari Al Ustadz begitu, bahwa bebaskan dirimu dan keluargamu dari api neraka. Fu anfusakum wa ahlikum naron begitu. Itu justru berarti secara langsung saya dan keluarga secara tidak sadar sudah melakukannya, dan itu makin menambah keyakinan saya untuk lebih memperdalam lagi dalam hal kajian. Gitu. Insya Allah ya. Kalau dari sisi ibu sebagai posisi ibu sebagai madrasah pertama di keluarga, nah itu bagaimana dengan ibu mengaji ini? Apakah bisa benar-benar memaksimalkan yang dimaksud madrasah pertama tadi? Iya, apalagi saya sebelum masuk kajian MTA ini benar-benar nggak bisa ngaji gitu loh, Mas. Apa yang maksudnya tidak bisa ngaji? Maksudnya ya, mungkin baca Quran. Baca Qurannya itu masih terbata-bata sekali. Dengan di kajian MTA, saya tuh Masya Allah, ternyata itu saya nggak bisa apa-apa untuk ngaji. Yang panjang pendeknya kadang masih salah apa itu. Yes, selama ini bertahun-tahun saya dibimbing sama, ya nggak saya sendiri, sama saudara-saudara kita di Jaten 2 itu dipandu sama Bu Trisni. Matur nuwun ya Bu Trisni. Nah, ini hanya bisa terima kasih. Yang agak lucu, yang agak lucu. Jadi ketika saya belum ngaji, ketika saya belum nikah, itu saya yang pertama saya tanya ke dia kan, kamu udah bisa baca Quran? Bisa. Nah, kebetulan itu, pikir saya bisa baca Quran. Tapi setelah kesininya ternyata yang dibaca itu Latinnya, Mas. Jadi kan ada Al-Quran yang ada tulisannya Latin ya. Iya. Terus saya kan semaan biasanya ketika sudah suami istri semaan. Saya betulkan hurufnya, loh beda huruf. Loh kok enggak betul-betul. Ternyata yang dibaca beda. Yang saya ucapkan Arabnya, dia bacanya Latin. Bismillah, B-I-S-M-A-I-L-L-A-H gitu. Itu. Nah, itu kemudian itu yang membuat dia kemudian getol untuk belajar ngaji di majelis kita juga begitu. Jadi dia ikut tahsin, ikut TPA, bahkan dulu ikut dari Iqra itu, Mas. Ikut dari Iqra. Jadi dari Iqra jilid 1 justru itu. Sampai sekarang alhamdulillah sudah lancar baca ya. Karena kan itu juga salah satu keterbatasan saya. Saya nggak bisa ngajarin sendiri kalau soal huruf fisik, huruf Arab itu kan tulis menulis kan saya nggak bisa. Kalau soal suaranya insya Allah mungkin dengan segala keterbatasan saya sedikit banyak saya bisa ikut belajar. Tapi kalau soal urusan huruf alif ini singkong apa toh? Huruf ba'i yang kayak apa? Saya nggak tahu. Bahkan dengan braille pun nggak bisa kan, braille itu beda dengan. Nah itu karena yang dia baca selama ini itu justru huruf Al-Quran Latin itu ya. Ya. Baik, Pak Rasino, Bu Widarti, ini waktunya juga sudah ada di penghujung kita bersua dan alhamdulillah sudah bisa sharing atau berbagi tentang bagaimana mulai mengenal kajian, kemudian juga bagaimana bertemu antara Pak Rasino dan Bu Widarti yang notabene dua dunia yang beda, betul. Namun ternyata ketika Allah itu berkehendak maka tidak ada yang tidak mungkin, betul. Dan ini pun juga karena backgroundnya tadi orang tua sangat berperan penting terhadap putra yang memiliki satu kebutuhan khusus yang di sana berkekurangan untuk
netranya, maka di sana berperannya ini bisa mengajari kepedean, rasa percaya diri yang tinggi, dan ini pun sekarang juga diaplikasikan dengan putra-putra Pak Rasino begitu. Mudah-mudahan ini akan menjadi contoh yang baik untuk senior kita yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dimanapun Anda berada, demikian tadi sajian hikmah untuk hari ini. Kita telah belajar banyak, insya Allah kita bisa mengetahui peran orang tua sangat menentukan kondisi anaknya di kemudian hari. Maka sebaik mungkin kita berikan untuk anak kita melalui apa-apa yang bisa kita lakukan, dari contoh perkataan, perilaku, dan sebagainya. Saya Rudi Arfianto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.